berdikari. Yes, yes, yes. Kongo berdikari. Yes, yes, yes. Pemirsa RBTV di rumah, senang sekali saya Argo Pratomo berjumpa kembali dalam acara Info Seniman. Yang pada kali ini saya ada di tengah-tengah sarang Institut Seni Indonesia. Artinya bahwa saya bertemu dengan kawan-kawan mahasiswi dan mahasiswa Institut Seni Indonesia yang ada di kawasan Sewon, Yogyakarta. Nah, pada hari ini saya berjumpa dan berbincang-bincang dengan mereka tentang kegiatan mereka yang tentu saja akan sangat menarik apa yang akan kita perbincangkan pada hari ini, terutama yang menyangkut diri mereka, yang menyangkut bagaimana memanage atau mengatur diri sendiri baik dari sisi artistik maupun dari sisi ekonomi dan lain-lain. Ini menarik pemirsa karena ini mungkin pertama kali terjadi di dunia kesenian khususnya di Yogyakarta bahwa para seniman berusaha untuk mengangkat derajat sendiri tanpa tergantung oleh orang lain, tanpa tergantung oleh seorang penyandang dana atau pemodal atau siapapun. Inilah mahasiswa Institut Seni Yogyakarta. Nah, pada hari ini saya ingin langsung omong-omong dengan yang ada di samping saya, Mas Hendrik ya, Mas WM Hendrik. Ya. Kemudian yang ada di sini juga bertindak sebagai kurator Mbak Kartika ya. Ya. Kemudian sebagai ketua komunitas Mas siapa Mas? Toyib. Mas Toyib ya, Mas Muhammad Toyib. Ya. Saya langsung saja bertanya pada Mas Toyib Muhammad Toyib sebagai ketua organisasi The Join ini. Yeah. Mungkin perlu Anda ceritakan Mas, sejarah berdirinya The Join ini bagaimana? Jadi gini, sejarah berdiri komunitas The Join ini adalah ketika pada saat itu tanggal 16 Februari 2009 saya ingat sekali waktu itu ketika kita bertujuh orang itu berada di sini. Dan siapa aja itu waktu itu? Itu adalah saya sendiri yaitu Bang Toyib, terus Fadil, Paksi, Pavan, Diki, Jangka, Mas Hendrik, dan Putu Laras. Kemudian teman-teman gitu bersepakat untuk membentuk suatu kelompok ya, yang dan kemudian dapat nama yaitu Top Visi Fund Jangkrik Plus yang diambil dari sinonim nama-nama tersebut. Nah, jadi sinonim dari teman-teman seniman itu tadi. Iya, iya. Terus kemudian si Mas WM Hendrik ini salah satu anggota gitu merasa empati kepada rekan-rekan yang belum tergabung dalam kelompok Top Visi Fund Jangkrik Plus. Padahal mereka itu memiliki antusias yang besar dalam membentuk suatu kelompok. Dia kemudian menawarkan kepada rekan-rekan tersebut untuk membentuk suatu kelompoknya sendiri. Dalam waktu 1 minggu terbentuklah 6 kelompok. Antara lain itu adalah kelompok Pari yang anggotanya itu dari mahasiswa isi di sini Yogyakarta. Terus kemudian Palet Art juga dari mahasiswa isi. Kemudian Kertas juga anak isi juga ya? Iya, anak isi mahasiswa isi Yogyakarta. Kemudian yang ini saya salut sekali, ini ada kelompok Orbit. Kelompok otodidak yang masih bersemangat untuk berkesenian gitu. Iya. Kemudian ada kelompok Kita. Itu yaitu X dari isi Top Visi Fund Jangkrik. Dan kelompok Nyukil on the Board
Kelompok rasa. Kelompok Infinity. Wes ya. Dan satu lagi kelompok otodidak dari Kulon Progo yaitu kelompok Nadi gitu. Maksudnya dari Kabupaten Kulon Progo itu? Iya, iya. Iya. Kabupaten Kulon. Kelompok berdikari, yes, yes, yes. Kelompok berdikari, yes, yes, yes. Saya ingin tanya juga pada Mas Hendri ini. Menurut Mas Hendri, kenapa ini akhirnya namanya jadi The Join di sini? Ya. Dari 11 kelompok itu akhirnya namanya jadi The Joins gitu atau bagaimana? Iya, seperti yang sudah dibicarakan oleh Mas Thoyib sebagai ketua komunitas, itu awalnya memang kita mengumpulkan kelompok-kelompok yang tertarik itu. Saya berpikir ke permasalahan manajemennya, bahwa kita bisa memakai manajemen terbalik daripada komunitas-komunitas lain. Yang sudah punya nama besar tentunya, itu biasanya berawal dari satu kelompok menjadi besar. Nah, yang kita terapkan di sini adalah membangun dari yang kecil kemudian menjadi besar. Jadi makanya secara manajemen kelompok itu disyaratkan itu membuat satu kelompok dengan minimal beranggota 4 orang, maksimal itu 6 orang. Itu sudah menjadi satu kelompok yang utuh. Artinya sudah memiliki ketua, sekretaris dan sebagainya. Lalu kita syaratkan kemudian setiap kelompok harus sudah mempunyai nama untuk diajukan ke komunitas. Waktu itu komunitas belum punya nama. Setelah sudah bergabung, terus kami berpikir tentang nama. Lalu kita diskusikan nama-nama yang diajukan. Banyak sekali nama yang diajukan. Kebetulan salah satunya Join itu yang masuk ke itu singkatan ya? Ya, itu artikulasinya ada sendiri, bisa juga diartikan sebagai singkatan. Jadi memang hukum dasarnya juga kerjasama, makanya memakai kata join. Terus join itu juga bisa diartikan kemudian adalah Jogja Inspiration. In kolonis itu. In kolonis. Ini kolonis menerangkan karena kita The Join ini terdiri dari beberapa kelompok yang bergabung menjadi satu. Apakah The Join ini nanti akan jadi semacam embrio untuk jadi suatu kelompok yang profesional gitu loh? Secara khusus tidak, tapi bisa mungkin. Jadi kita memang mengawali dari yang biasa. Kalau kemudian memang menjadi luar biasa ya sangat-sangat mungkin saja. Jadi kita memang tidak mempunyai manajemen yang kaku seperti itu enggak. Lalu kita punya arah yang satu tujuan ke arah tertentu juga tidak. Jadi konsep-konsepnya memang seperti yang biasanya itu masih kita memang bergelut di ingin bekerja sama dengan teman-teman. Minimal target awal adalah kita membuat peta baru kecil. Ini teman-teman yang di belakang ini adalah sebagian kecil dari anggota gitu. Ya, ini hanya sebagian kecil. Total anggota berapa itu? Total anggota kurang lebihnya 60 orang. Oh, 60 orang. 60 orang. Cukup besar juga ya. Itu pun nanti akan berkembang karena memang kemarin kita tutup sementara karena kita sudah terdesak oleh waktu untuk segera launching ya. Pada tanggal 20 Mei itu kita mau mengadakan pameran bersama pembuktian ini dan sebagai launching nama komunitas. Yang nanti akan dikuratori oleh Mbak Anu ya. Betul. Ya. Dan itu nanti memang tema yang mau diambil mau Gidon gitu ya. Iya, Ya. Sebelum saya sampai ke Mbak sebagai kurator, saya ingin tanya dulu pada Mas Muhammad ini. Visi misi dari organisasi ini sebetulnya apa Mas? Jadi gini, komunitas ini itu kita bervisi itu sebagai ini apa? Kita mau mengangkat ini misi utama dari komunitas ini kan ini apa? Pembacaan dari perkembangan seni rupa kita ini akhir-akhir ini jadi bahwa seniman otodidak itu kelihatannya di secara
secara tidak langsung atau itu disisihkan gitu atau terpinggirkan. Nah, jadi kita visi kita itu adalah ini, mengangkat ini Pak, para seniman yang otodidak itu yang di luar non akademis gitu. Oh jadi menurut Mas Hendri juga ada semacam kerjasama yang sinergis antara seniman otodidak dengan seniman akademis gitu Mas? Betul, kita memang menggabungkan. Minimal harapan awal adalah isu itu biar semu. Harapannya siapa tahu bisa hilang. Iya. Jadi selama ini memang isu memang sayup-sayup tapi semakin kuat bahwa ini otodidak, ini akademis, ini non akademis, ini apa-apa gitu ya. Kamu berdikari, yes, yes, yes. Kamu berdikari, yes, yes, yes. Oke Mbak Kartika, saya ingin tahu proses kurasi yang Anda lakukan itu mungkin perlu Anda ceritakan itu. Iya, dan ini memang sangat menarik sekali ya prosesnya Pak, karena memang awal dari perkumpulan teman-teman untuk menjalin satu komunitas ini sangat dalam waktu yang sangat singkat, tapi penuh dengan semangat yang tinggi dalam realitas keseni rupaan yang seperti sekarang ini yang carut marut ya. Iya, dan optimis gitu ya. Optimis lah. Kalau isunya tapi kan betul teman-teman optimis kayak ini. Seperti itu. Iya. Jadi kemarin kan ada apa kenyataan bahwa seniman tuh sudah dilenakan oleh booming pasar itu kan, artinya banyak sekali permasalahan imbas dari itu kan. Dan orangnya juga itu aja. Bagi kita yang muda-muda tuh harus kita merasa punya prepare itu. Kita harus melakukan sesuatu nih biar enggak karena kita dari sini kan banyak lubang-lubang tuh Pak. Jadi kita ingin mempelajarinya untuk kita lebih kuat lagi. Artinya ingin masuk ke banyak lubang itu ya. Karena mau tidak mau di luar kan nanti akan berurusan dengan pasar juga itu. Pasti itu iya. Ini siapa ini yang bisa ngomong soal pasar? Mas Hendrik mungkin? Oh enggak. Saya tidak tahu menahu tentang pasar. Oke. Saya tidak akan cerita tentang pasar. Itu urusannya orang-orang penguasa sendiri aja. Oke, lalu gimana Mbak proses kurasinya tadi? Proses kurasinya kan kita berkumpul, terus kami memang membebaskan silahkan untuk ada karya lama di dalam konteks Artmageddon. Artinya kan Artmageddon ini selalu ada proses menuju ke kiamat itu kan. Jadi yang saya baca di sini proses teman-teman sendiri menuju sana. Jadi teman-teman memang tidak semuanya bikin karya baru untuk tema ini. Jadi dari situ nanti terpetakan sendiri dengan artinya sendirinya. Proses ke kiamat atau ke kehancuran itu kita tetap melakukan sesuatu yang kita anggap positif itu ya. Iya. Artinya Anda tetap optimis juga dan kawan-kawan yang lain gitu ya. Karena secara tidak langsung kawan-kawan pun sudah merekam dengan sendirinya lewat karya-karya itu otomatis itu. Jadi situ masuk dalam konsep pembacaan tanda. Jadi lebih ke arah pembacaan tanda, ke arah seni rupa tuh mau kiamat seperti itu. Jadi kita juga belum menjas bahwa seni rupa telah kiamat seperti itu Pak. Ini ada mendatangi teman-teman pelukis satu persatu nggak ini? Karena biasanya selama ini kan kurator tidak mau datang ke tempat iya. Jujur ini kebetulan teman kita sering kumpul, kita sharing gitu, bahkan dimanapun kita ada sharing gimana karya seperti itu. Jadi ya kita sering ketemu aja sih Pak untuk sampai saat ini, dan ya untuk proses kurasinya kurator itu hanya mendatangi mereka yang laku-laku saja. Kemudian mereka hanya lihat fotonya aja tanpa melihat karya di studionya. Nah sebenarnya untuk saya sendiri sangat kurang memang untuk praktek seperti itu, kurang setuju karena seorang kurator harus tahu bener tentang prosesnya si seniman seperti itu. Dan ini yang pengen saya usahakan, dan tetap ada sesi akan mengunjungi seniman satu persatu. Dan ini kan kebetulan teman-teman sendiri gitu loh yang selalu ketemu. Jadi jadi saya sudah punya catatan sendiri tentang proses teman ini seperti ini seperti ini.
Bang Toyib ya. Ini sudah pulang. Sudah pulang. Cari-cari. Anda selama ini sebagai seorang organisator ya, Anda melakukan atau melihat ada banyak kendala nggak ketika Anda mengumpulkan kawan yang demikian banyak dan selama ini kan seniman dianggap sangat sulit untuk diatur gitu loh. Iya. Menurut Anda gimana ini? Saya rasa untuk ini mungkin karena ini awal-awalnya, jadi untuk kendala-kendala saya belum menemui gitu. Jadi dari Kendala yang berarti tidak ada jelas ya. Dan mudah-mudahan untuk seterusnya tidak ada kendala. Jadi Artinya teman-teman yang lain membantu apa yang Anda kerjakan dalam organisasi ini ya? iya Oke. sangat membantu dan mereka sangat bersemangat sekali untuk membangun dunia seni rupa kita. Oke. Saya kembali lagi ke Mas Hendrik. Anda sebagai istilahnya, saya lihat ini Anda kelihatannya usianya paling banyak sendiri. Saya paling muda. Iya. Paling muda. Anda ingin mencari sesuatu dengan teman-teman yang lain itu bagaimana? Atau apa itu yang Anda ingin cari ketika Anda kemudian mau bergabung dengan teman-teman yang umurnya mungkin relatif muda ya daripada Anda? Ya. Untuk masalah berteman itu saya memang bagi saya secara pribadi tidak pernah mempermasalahkan ini siapa dan usianya berapa itu tidak ada. Saya bahkan punya kawan yang masih umur 10 tahun sampai yang kakek-kakek itu masih berteman dengan saya. Saya tidak pernah mempermasalahkan itu. Justru saya masuk ISI, kalau tadi perkaitannya kenapa saya masuk ISI, itu secara pribadi kebutuhan saya. Saya kuliah walaupun telat. Ya itu ada masa lalu lah kenapa terlambat. Karena memang saya harus mandiri, Pak. Iya. Harus mandiri. Tidak. Dan Anda dari SMSR dulu. Ya, tidak ada yang membiayai, Pak. Iya. Harus biaya sendiri. Oke. Nah, pemirsa, ada satu pelajaran yang bisa kita peroleh dari teman-teman Institut Seni Indonesia di Yogyakarta ini, khususnya dari kelompok The Join ini, bahwa seniman perlu semacam credit union, semacam koperasi, semacam usaha bersama yang tujuannya untuk kesejahteraan bersama. Dan anak-anak ISI ini sudah memulai, sekecil apapun yang mereka perbuat, sudah menjadi modal yang sangat besar untuk menatap masa depan. Nah, akhirnya saya Argo Pratomo mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa